Kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz ini masih lanjutan surat Al-Imran. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghadirkan kita, mentutukan kita untuk sama-sama hadir di majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah meridhoinya. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tadi di awal pengajian kita sempat video callan sebentar tadi sama Ustaz yang seharusnya menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa bisanya kita tetap berkumpul di sini itu juga berkat beliau, karena walaupun secara terakhir biasa beliau tidak ada di tengah-tengah kita, tapi saya merupakan didikan beliau sehingga atas berkat usahanya saya bisa melanjutkan apa yang pernah beliau sampaikan kepada para bapak. Mudah-mudahan Allah mengucapkan kepada Ustadz, kepada saya pribadi keistiqomahan untuk menyampaikan pesan-pesan Allah yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita bisa tetap menerima kebaikan dan melakukan kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala harapkan. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, kita melanjutkan pembahasan surah Ali Imran ayat ke-45, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idzu qalat a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, idzu qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin." Idzu qalatil malaikah, dan ingatlah ketika malaikat atau malaikat Jibril berkata, "Ya Maryam, wahai Maryam, innallaha yubasshiruki, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepada kamu, bikalimatin minhu, yaitu dengan kalimat dari Tuhan, ismuhul Masihu Isa bin Maryam, yang namanya adalah Al-Masih Isa bin Maryam, wajihan, yang dia terkemuka di dunia wal akhirah, dan di akhirat, wa minal muqarrabin, dan dia termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Allah. Di dalam tafsir ini Syekh Syarawi mengatakan wal-basyiratu, dan yang namanya wal-bisaratu, dan namanya bisarah, la takunu ila bi khabarin ajin mufrihin. Ketika Allah menggunakan kata bisarah, itu enggak mungkin datang kecuali dengan berita yang sangat membahagiakan. Jadi ketika Allah katakan innallaha yubasshiruki, sesungguhnya Allah akan memberikan kabar yang sangat menggembirakan buat kamu Maryam. Apa? Bi kalimatin minhu, yaitu dengan kalimat atau dengan kata dari Tuhanmu, dari Tuhan. Nah, ini adalah ayat yang sering diselewengkan oleh orang-orang Kristen yang mengatakan nih dalil bahwa Isa ini Tuhan, gitu. Dia pikir kalimat itu adalah Allah.
Padahal adapun yang dimaksud kalimat itu yaitu merupakan perkataan Allah, kun fayakun, jadi maka jadi. Nah, di dalam ini Syekh mengatakan madza yuqsidul haqqa biqaulihi bi kalimatin minhu. Apa maksud Allah kok menggunakan di sini dikatakan bi kalimatin minhu, dengan datangnya apa? Dengan datang kalimat darinya. Wal ijabatu iya, dan jawabannya adalah annal haqqa yuzawiru sultanuhu fi mulkihi bi kalimati. Jadi kenapa Allah menggunakan kata bi kalimatin minhu dengan kata dari Tuhan, yaitu kun fayakun? Sesungguhnya Allah mau menjalankan kekuasaannya di kerajaannya dengan apa? Dengan satu kalimat. La biirazi, tanpa Allah turun tangan, tanpa Allah harus turun dari segala kerajaan. Ibarat kayak gini, kayak raja nih pengen menginginkan sesuatu, tinggal ngomong jadi, tanpa harus dia turun dari singgasananya. Nggak perlu, saking apa itu? Saking dia kuasa, saking urusan itu adalah mudah bagi dia. Ini sekedar analogi kalau sama raja, tapi Allah nggak bisa diserupakan dengan apapun. Tapi analoginya kira-kira gitu, artinya apa? Allah sangat kuasa dan itu mudah bagi Allah. Begitu intinya. Jadi kenapa dengan bikalimatun minhu? Dan juga wahadzal qaul, dari sini dikatakan ismuhu al-masihu Isa bin Maryam. Namanya yaitu Al-Masih Isa bin Maryam. Nah, kalau dilihat dari ayat ini ada tiga nama. Innaha salah satu asma. Ada tiga nama. Yang pertama Al-Masih. Kalau orang Kristen bilangnya Kristus. Dan yang kedua Isa. Yang ketiga Ibnu Maryam. Nah, makna Al-Masih, apa yang dimaksud dengan Al-Masih? Nah, di sini saya mengatakan qad yakunal mamsuhi minad dunub. Jadi adapun yang dimaksud dengan Al-Masih, yang pertama atau pengertian yang pertama yaitu mamsuh, membersihkan minad dunubi, dari dosa. Artinya apa? Bisa dikasih nama Al-Masih artinya karena selain Isa ini dibersihkan dari dosa-dosa. Itu yang pertama. Au anna takuna min ayatin an yamsahu ala al-marid. Atau ini juga merupakan min ayatihi, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah atau mukjizat yang Allah berikan kepada Isa, anna yang soalal marid, sehingga ketika Isa mengurapi alal marid terhadap orang yang sakit, maka sembuh untuk orang sakit. Ketika yang istilahnya orang yang buta diurapi sama Nabi Isa, yang butanya dari lahir bisa sembuh. Orang yang sakit punya penyakit kusta diurapi oleh Nabi Isa sembuh. Dan bahkan yang lebih hebat dari itu semua, orang yang mati itu bisa hidup. Oleh sebab apa? Oleh sebab tadi diurapi oleh Isa. Kenapa Nabi Isa kok diberikan mukjizat demikian? Begitu. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa Allah memberikan mukjizat kepada tiap nabi itu beda-beda, tergantung kondisi kehebatan umatnya ketika itu. Ketika zaman Nabi Musa itu umatnya sangat mengagungkan yang namanya sihir, maka mukjizat Nabi Musa adalah mukjizat yang bisa mengalahkan sihir, yaitu dengan tongkat. Bisa belah laut, bisa dijadikan tongkat itu ular, sehingga ular-ularnya para penyihir dimakan. Maka Allah bikin tandingan yang lebih dari sekedar sihir, karena ketika itu populernya di zaman Nabi Musa adalah sihir. Sementara di zaman Nabi Musa itu populernya ketika itu ilmu kedokteran, Pak. Sehingga dokter-dokter dulu saking sombongnya, obat apa yang gue bisa sembuhin, kan begitu. Maka dihadirkan Nabi Musa dengan mukjizat, yaitu dia bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan lebih dari itu, orang mati juga bisa hidup dengan izin Allah. Gitu. Maka ini adalah merupakan bagian dari mukjizat. Dan yang ketiga yaitu di sini dikatakan nama yang ketiga bahwa apa? Ibnu Maryam, dia anaknya Maryam. Nah, jadi di sini ada tiga gelar.
ada tiga nama yang disematkan oleh Nabi Isa. Yang pertama yaitu Isa. Ya, Isa ini ya merupakan di sini adalah isim nama. Wal Masih, dan Masih ini merupakan laqab, gelar. Kalau kita bilang itu gelar. Dan Ibnu Maryam ini merupakan kunyah. Makanya kalau di sini kalau kita sesarali, wa nahnu na'rifu anna 'alama fil lughatil arabiyyah ya'ti 'ala salasati anwa'. Jadi kalau orang Arab itu ketika dia dipanggil nama itu dengan tiga kemungkinan tadi. Yang pertama disebutkan namanya langsung, yang kedua dia disebutkan gelarnya, seperti misalnya Hatim Al-Asong, Hatim yang tuli. Ulama tuh ada yang dinamakan namanya Hatim yang tuli. Kenapa dia dinamakan Hatim yang tuli? Jadi satu saat dia pernah cerita, ada orang wanita nih datang mau curhat sama dia, mau ngeluh masalah sama dia, karena dia ulama. Belum dia sempat ngeluh itu perempuan kentut, ya kan, malu lah itu perempuan. Karena yang namanya ulama hakim ini ngejaga perasaan perempuan. Dia kentut, di pura-pura ngomong apa ya? Coba kurang keras. Disangkanya hakim ini tuli, padahal hakim sengaja supaya itu perempuan gak malu. Coba tanggapan ke perempuan, wah hakim tuli, sehingga ya apa? Hatim dikenal dengan Hatim Al-Asong, itu gelar. Dan yang ketiga kunyah. Nah kunyah ini kan banyak digunakan oleh orang-orang, biasanya orang-orang Salafi itu. Ketika dia punya anak namanya Akilah misalnya, maka dia dinamakan Abu Akilah. Tuh. Biasanya orang-orang Salafi, ya kita juga kalau mau pakai nggak apa-apa. Bahkan misalnya kita merasa nama kita jelek misalnya dari orang tua, makanya orang-orang Salafi namanya misalnya bilang Abu Akilah, coba lihat KTP-nya, total misalnya Marjono, kan begitu, cuma sekedar nutupin. Atau misalnya perempuannya, misalnya namanya Ummu Aiman, coba lihat di KTP-nya, bisa jadi Parijem, biasa begitu. Bagus juga tuh buat nutupin nama kita yang jelek. Nah, itu biasa dipakai orang-orang Salafi biasanya gitu. Makanya di dalam Alfiyah Ibnu Aqil itu dikatakan wasman ata wa kunyatan wa laqaban wa akharna zain siwahu sahiban gitu. Makanya dalam ilmu nahwu itu ada tiga ketentuan, yaitu pertama bisa dipanggil nama, bisa dipanggil dengan kunyahnya atau laqab atau gelarnya. Dan itu yang digunakan oleh Allah buat untuk Nabi Isa. Dan juga di sini dikatakan wajihan fid dunya wal akhirah, dan dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, Syekh Sarwi mengatakan wa'arafna kaifa yakuna al-insan wajihan fid dunya, dan kita semua mengetahui bagaimana seorang manusia itu terkemuka di dunia. Dan kita mengenai Isa, kita sudah tahu lah Nabi Isa memang terkemuka di dunia. Maka yang jadi pertanyaan, falima nassal haqqa ala wajahatu Isa fil akhirah, ala wajahati Isa fil akhirah. Maka bagaimana Allah menetapkan tentang bahwa Isa ini terkemuka di akhirat? Nah, di sini saya selalu menjawab, waqad nassal haqqa ala wajahati Isa fil akhirah, bahwa Allah menetapkan terkemukanya Isa di akhirat itu, yaitu ketika Allah bertanya nanti di akhirat, wa idh qala Allah, dan ketika Allah berkata ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, apakah kamu berkata kepada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahain, hai manusia, jadikanlah aku dan ibuku adalah dua Tuhan, min dunillah, dari selain Allah. Qala, menjawab Nabi Isa ketika Allah tanya begitu, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ma yakuna li, tidaklah ada terbukti bagiku, an aqula ma laysa li bihaqqin, tidaklah ada bagiku itu mengatakan sesuatu yang bukan jadi hakku ya Rabb. Gak mungkin lah saya mengatakan demikian, karena itu kan bukan hak saya. Kalau kata Isa, in kunta, kalau sekiranya qultuhu faqad alimtahu, kalau sekiranya saya benar mengatakan demikian, faqad alimtahu, kan kau maha mengetahui ya Rabb, kan gitu. Ta'lamu ma fi nafsi
engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku, wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Innaka anta alimul ghuyub, sesungguhnya engkau mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nah, jadi di akhirat itu begitu. Allah tanya, lu benar pernah ngomong sama manusia, angkat gua sebelah, angkat gua, emak gua jadi dua Tuhan. Nah akhirnya apa? Nabi Isa nolak, nggak pernah ya Rob. Kan Allah juga tahu lah kalau saya mengatakan demikian. Nggak, hasilnya apa? Nabi Musa mengelak. Nah, menanggapi ayat ini, Syekh Sarawi bilang apa? Iya keantodonna anna hadha soal huwa takri, hati-hati, jangan kita menyangka bahwa Allah menanyakan demikian itu merupakan teguran. Itu merupakan teguran buat Nabi Isa. Jangan sampai, hati-hati. Justru ayat itu turun itu untuk merupakan teguran, ancaman buat orang yang apa? Bilang Nabi Isa Tuhan, bilang yang mengatakan Maryam itu Tuhan, itu teguran, itu ancaman buat orang yang ngaku-ngaku. Karena apa? Nih, yang lu Tuhanin sekarang ngaku di hadapan gua. Gitu. Jadi teguran ini bukan merupakan teguran apa? Allah buat Nabi Isa, tapi itu adalah teguran buat orang yang menuhankan Nabi Isa. Kalau lu selama ini bilang tuh Isa adalah Tuhan, sekarang Isanya gua tanya, kan begitu? Ternyata apa? Isa nggak mengakui, maka itu adalah merupakan teguran, itu adalah merupakan kecaman dari Allah buat orang yang menuhankan Nabi Isa. Sehingga apa? Sehingga enggak berlebihan jika pada akhirnya Allah mengatakan apa? Wassalamun alayya, dan wassalamun alayya, dan keselamatan atas kamu yauma wulidtu, pada hari kamu dilahirkan, wa yauma amutu, dan pada hari kamu dimatikan, wa yauma ab'atsu hayya, dan pada hari ketika kamu dibangkitkan untuk hidup. Itu artinya apa? Enggak ada yang namanya Allah itu mengecap, menyalahkan Nabi Isa, tapi justru Allah menganugerahi keselamatan buat Nabi Isa ketika dia lahir, ketika dia mati, dan ketika dia hidup. Nah, terus apa yang dimaksud yauma Allah menyelamatkan Nabi Isa ketika dia ketika dia lahir? Jadi yang pertama yang dikatakan bahwa Nabi Isa diselamatkan ketika lahir, bahwa Nabi Isa itu kan lahir apa? Menyebabkan terjadinya guncangan gempar itu orang-orang Bani Israel. Sehingga orang-orang Bani Israel itu menuduh. Tapi apa? Allah melindungi Nabi Isa dan ibunya dari tuduhan tadi. Kan gitu, itu yang pertama. Sehingga selamat dari tuduhan orang-orang Bani Israel bahwa Maryam itu adalah melakukan perzinahan dan Isa adalah anak hasil zina. Itu dilindungi. Bagaimana Allah melindungi? Ntar kita bahas. Dan juga Nabi Isa, yaitu pada hari dia diwafatkan. Itu pada hari dimuliakan, pada hari dia diwafatkan. Karena kita sama-sama tahu kan bahwa Nabi Isa itu apa? Sebenarnya apa? Bukan disalib, tapi justru Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan apa? Menyerupakan orang yang mengkhianati Nabi Isa untuk disalib. Dan itu adalah bentuk daripada keselamatan yang Allah berikan ketika dia mati, dan juga ketika pada hari dibangkitkan. Itu tadi ketika Nabi Isa ditanya sama Allah tentang apa? Tentang kenyataan bahwa apa benar lu ngaku Tuhan apa enggak. Begitu, itu merupakan satu bentuk keselamatan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan juga di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yukallimun nasa bil mahdi wa kahla wa minas sholihin. Dan yang namanya Nabi Isa ini juga berkata kepada manusia bil mahdi, pada saat dia masih dalam buayan, wa kahla, dan pada nanti ketika dewasa, wa minas sholihin, dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Nah jadi Pak, di sini Allah katakan bahwa Nabi Isa ini bisa berbicara ketika dia dalam buaya. Apa sih Pak yang sebenarnya maksud atau tujuan Allah menjadikan Isa ini bisa berbicara? Nah ini jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Jadi Pak, ketika Maryam itu dapat berita tentang kelahiran daripada Isa, itu Maryam sejatinya Pak takut sedih.
Takut apa? Takut pasti bakal diomongin orang, pasti bakal dituduh zina dan dituduh macam-macam, pasti itu. Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala melindungi itu. Daripada demikian apa? Ketika di ayat lain atau di surah Maryam Allah bilang apa? Wa imma tarayina minal basari ahadan. Dan jika kamu melihat atau ketika kamu nanti menemui manusia, faquli, maka katakan inni nadartu lirrahman, sesungguhnya aku bernadar kepada Allah yang Maha Penyayang, sauman, untuk berpuasa, fala ukallimal yaumal insiya, dan aku pada hari ini enggak akan berbicara dengan seseorang pun. Jadi ketika Nabi Isa sudah lahir, Pak, ya kan? Ketika Nabi Isa sudah lahir, ibunya atau Maryam itu diperintahkan untuk ketika lu nanti ketemu sama orang, lu jangan sekali-kali ngomong sama orang, diem. Apa? Lu bilang kalau lu najar gak akan berbicara dengan siapapun. Kenapa? Karena udah tahu pasti kaum ini bakal ngehina, pasti kaum ini bakal nyaci macam-macam. Maka benar aja ketika Maryam udah keluar ke dalam apa? Fa'an tabihi qaumaha yahmiluhu, ketika kamu keluar kepada kaummu dengan membawa apa? Membawa ini Isa. Qalu ya Maryam laku kejata Faria. Maryam, lu yang bener aja. Lu udah mendatangkan sesuatu yang mungkar. Itu anak dari mana? Gitu. Ya ukhtu Harun, ya wahai saudaranya Harun, makana abuki imri sau'in. Bukankah yang namanya bapak lu itu adalah orang soleh? Wa kanat ummuki baghiyah, dan ibu lu juga orang yang apa? Bukan penjina. Kok lu penjina? Gitu kalau bahasa kita kasar. Bapak lu kan orang baik, malu bukan penjina. Ngapa lu tahu punya anak kagak ada bapak? Itu saking apa, Pak? Kejinya tuduhan daripada orang-orang Bani Israel. Sehingga apa, ketika itu Maryam tetap nggak ngomong, Pak. Maka Maryam cuma apa? Fa'asaratu ilaih, maka Maryam memberikan isyarat kepada bayinya. Supaya apa? Nih lu ngomong langsung. Kalau kata bahasa kita isyarat, lu ngomong langsung sama anak gua. Tapi bahasanya isyarat dong begini. Maka orang Bani Israel apa bilang? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana gua ngomong sama anak yang masih dalam buaya, yang masih bayi? Tapi apa yang dikatakan? Nabi Isa ngomong ketika itu. Qala, berkata Isa, inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Atani al-kitab, yang didatangkan kepada kitab, waja'alani, dan menjadikan aku nabiyan, seorang nabi. Nah, jadi Pak, pelajarannya terkadang ya kita dalam hidup mungkin kita pernah dihinakan, direndahkan, digosipin sama orang lain atau tetangga mungkin. Terkadang dalam hidup itu omongan jelek orang, hinaan orang, jelek orang itu nggak perlu ditanggapin juga. Karena kalaupun ditanggapin juga kadang-kadang nggak bisa menyelesaikan masalah. Kadang-kadang yang kita perlukan cuma cukup diam, tinggal kita butuh pertolongan Allah, biar Allah yang menyelesaikan. Sebagaimana Maryam, ketika Maryam sadar bahwa dia bakal punya anak, seorang anak tanpa ayah, itu pasti bakal ada hinaan, pasti ada tuduhan. Cuman dari Allah bilang apa? Lu diam, gak usah lu apa? Bela diri ibaratnya. Kalaupun berbela diri percuma, lu diam. Ntar solusinya dari gua, kalau bahasa kitanya begitu. Lah bener aja, dia belum ngomong aja. Solusi dari Allah itu baik bisa ngomong. Dilokan lu masih gak percaya. Istilahnya nih gua anak lahir tanpa bapak, lu baik bisa ngomong, ini bukan satu keajaiban. Masih mungkin, masih nuduh lu macam-macam punya anak istilahnya gak ada bapak zina. Dan ini adalah merupakan bentuk mukjizat dan isyarat dari Allah buat kita, terutama kalau kita dihina, direndahkan orang lain, mungkin sekampung, ya gak harus juga kita konfirmasi, repot istilahnya membela diri. Tinggal kita minta pertolongan dari Allah, biar Allah yang menolong kita, biar Allah yang membela kita. Itu Pak, ketika keadaan mungkin gak memungkinkan. Dan di kelanjutan ayat di ayat terakhir, wa qalat rabbi anna yakuna li waladun wa la yamsasni basar. Maka berkata Maryam, Rabbi, Tuhanku, anna
fayakun hari, maka bagaimanakah mungkin bagiku waladun seorang anak wala yamsasni basara, sedangkan saya nggak pernah disentuh seorang pun. Qala berkata, kadzalikallah kadzalikillahu yakhluqu may yasha. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang dikehendaki. Idza qada, jika Allah menetapkan amran sesuatu, fa innama, maka hanyalah yaqulu lahu, yaitu Allah dengan mengatakan kun fayakun, jadi maka jadi, gitu. Nah di sini Syekh Syarawi menjelaskan tentang masalah kun fayakun. Sebenarnya Allah menggunakan kata kun fayakun ini sekedar pendekatan manusiawi. Pendekatan manusia sebenarnya Allah bisa lebih cepat dari kun fayakun. Cuman Allah memakai pendekatan manusia. Kalau dalam bahasa kita kan sesuatu yang gampang itu kalau kita pengen jadi gitu. Jadi itu pendekatan kita. Sebenarnya Allah nggak membutuhkan kun fayakun juga. Kalaupun dalam ayat ini Allah menggunakan kun fayakun, ini sekedar pendekatan manusiawi, bahwa ketika Allah pengen sesuatu itu mudah, tinggal kata kun, jadi. Gitu. Nah jadi pertanyaan, kenapa Allah katakan kun fayakun, tapi kok pada prosesnya Maryam itu tetap aja mengandung anak 9 bulan, tetap aja pada prosesnya susah, kan gitu. Karena Allah bilang kun fayakun. Nah kita perlu ketahui bahwa ketika Allah mengatakan kun fayakun, itu bukan sekedar berarti cepat, tapi itu mengartikan bahwa segala sesuatu kalau Allah udah mengendaki, nggak ada lagi yang bisa ngebatalin. Fayakun, maka di situ ada fa. Tadi ulama yang mengartikan bahwa fa-nya itu merupakan fa proses. Ketika Allah mengatakan jadi, maka fa melalui proses. Ketika melalui proses jadi, maka jadi, nggak akan ada yang bisa menghalangi. Nah begitu pun kita dalam hidup, kita kan pengen termasuk orang yang Allah takdirkan jadilah ahli surga, pengen kan kita dibilang itu. Coba kita perhatikan prosesnya. Pada prosesnya benar nggak? Kalau kita pengen pengen berharap kategori orang yang dikehendaki Allah ahli surga, maka perhatikan faknya prosesnya. Ada nggak kita dalam menjalani proses tadi itu benar-benar pengen jadi ahli surga? Pertama kalau pengen benar biasanya kan harus ngaji dulu, paham dulu. Sementara bagaimana kita berharap surga kalau ngaji aja kita malas? Bagaimana kita berharap misalnya bisa masuk surga bersama Rasulullah, untuk kenal Rasulullah, untuk kenal Allah aja kita nggak mau. Maka nggak bisa lah kita berharap Allah katakan jadi dari surga. Dan dari mana prosesnya kita nggak pernah jalanin, kan begitu. Maka ini pengajian kita ini tak merupakan bagian dari proses. Kalau kita pengen berharap sama Allah ditakdirkan jadi dari surga, maka lalui prosesnya, begitu. Sehingga ketika Allah katakan pun, jadilah, kalau misalnya kamu ahli surga, fayakun, maka kita jalanin proses. Setelah kita jalanin proses, fayakun, jadi kita ahli surga. Tinggal tergantung bagaimana kita. Dan yang terakhir Pak, pesan yang mungkin hendak saya sampaikan, bahwa pada dalam hidup ini sejatinya kita itu cuma melakukan 2 hal. Hidup kita di dunia ini cuma buat ibadah, cuma buat nunggu mati. Dan yang namanya ibadah itu melelahkan. Kayak gini nih ngaji, capek, ganggu waktu, ya kan? Dan juga yang kedua, hidup kita cuma nunggu mati. Yang namanya nunggu mati menakutkan. Oleh karena ibadah ini melelahkan, oleh karena nunggu mati ini menakutkan, maka Allah kasih hiburan buat kita berupa anak, oleh kasih hiburan kita berupa istri, Allah kasih hiburan kita berupa harta, rezeki, kan begitu. Makanya di dalam ayat lain Allah mengatakan apa? Wamal hadhil hayatad dunya lahwun wala'ib. Sedang hanyalah kehidupan dunia ini illa lahwun wala'ib, kecuali cuman apa? Senda gurau. Ya tujuannya tadi namanya senda gurau, permainan buat kita, menghibur kita, buat bikin bahagia kita. Cuman ketika Allah kasih hiburan kita lupa, kita asik sama hiburannya, lupa sama tujuan hidup tadi.
Pada di kelanjutan ayat apa? Fa inna daral akhirah, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu lahiyal hayawan, itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, kalau sekiranya mereka tahu, kalau kata Allah begitu. Nah, bagaimana Pak maksud kalau sekiranya Allah tahu? Ya kalau kita tahu sebenarnya begitu. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Kalau akhirat itu kehidupan sebenarnya, cara mengetahuinya seperti begini Pak. Kita nih mimpi ya, ketika tidur mimpi itu kayaknya serem banget itu mimpi. Tahu-tahu kita bangun, alhamdulillah ternyata cuma mimpi. Maka kehidupan itu adalah kehidupan sebenarnya. Nah terus kita tidur nih, mimpi indah nih tidur. Tahu-tahu kita bangun, cuma mimpi. Tetap aja ketika sadar masih kepikiran utang macam-macam. Nah itulah kehidupan sebenarnya. Nah nanti Pak, ketika kita mati, masuk alam barzah, nah Bapak itu akan bangun dan sadar bahwa itu adalah kehidupan sebenarnya dan kehidupan dunia cuma mimpi. Sadarnya seperti sadar kita bangun tidur, wah alhamdulillah cuma mimpi. Nah nanti di akhirat, misalnya kita di dunia termasuk orang beruntung, misalnya tetap kita mati dan mati dalam keadaan rugi, maka itulah Bapak sadar bahwa kehidupan Bapak benar-benar rugi ketika di barzah tadi. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi kehidupan mimpi nyatanya kita dan sekarang adalah mimpi, nanti ketika akhir saat itulah mimpi. Kenapa saya bisa bilang begitu Pak? Karena begini, taruhlah di ayat dalam ayat lain apa? Kenapa saya katakan begitu cuma mimpi? Kenapa? Kayak saya nih Pak, kemarin orang tua meninggal, ya kan? Nenek saya ngajarin, ibu saya ngajarin. Sesedih-sedihnya saya ketika mengajarkan orang tua, ya kan itu saya nangis ketika itu. Tetap aja Pak, ketika saya nangis, waktunya itu diuruk tanah saya injek-injek, ya kan. Sesedih apapun saya nangis di pusara ibu saya, tetap aja saya tinggalin kemari, saya tinggalin emak saya sendirian. Artinya apa Pak? Kehidupan dunia yang kita anggap anak segalanya harta nggak bakalan ninggalin, maka ketika itu adalah ninggalin kita semua. Dan itulah kehidupan sebenarnya orang tua saya yang udah meninggal sekarang. Saya kenapa Pak kalau misalnya emak saya atau siapapun yang udah meninggal dibangkitkan, kalau gambarin apa dalam Al-Quran? Rabbi ya Tuhanku, laula akhartani ila adzalin qarib. Ya Allah, sekiranya saya dikasih waktu sedikit saja untuk kembali ke dunia nih, fa'asaddaq, maka saya akan bersedekah. Artinya apa? Ternyata bukan duit yang kita pegang, yang kita jaga mati-matian cari semalam yang menolongin kita, tapi duit yang kita sedekahin lah ada yang menolongin kita. Dan juga di ayat lain Allah mengatakan apa? Allah mengatakan apa? Ya Allah, kembalikanlah saya di dunia la'alli amalun soleh, agar saya bisa melakukan amal soleh. Tapi kalau kata Allah bakalah nggak bisa, nggak mungkin, gitu. Bahwa qailuha itu cuma omong kosong, wa mewaraihim barzah, di hadapanmu udah ada dinding besar yang nggak lu bisa tembus. Ketika dibangkitkan nggak ada, dia pengen apa? Pengen ketemu kita. Tetap yang dia pengen sodako, pengen amal soleh. Artinya apa Pak? Artinya kehidupan yang sebenarnya itu tadi, ketika kita berbekal dengan amal soleh, dengan ngaji dan mengamalkan ada yang apa isi daripada kajian, itulah merupakan kehidupan yang sebenarnya. Maka Pak, jangan sia-siakan waktu kita, sesempit apapun waktu kita Pak, luangkan sedikit atau dalam seminggu ya. Kita luangkan paling nggak lama kita ngaji, seenggaknya sampai jam juga mungkin. Cuma ngomongnya aja lama, ngobrol-ngobrolnya. Maka di waktu yang Allah kasih, maka Pak, manfaatin untuk kita mendekatkan diri sama Allah dengan cara mengenal. Ketika kita sudah kenal, kita amalin. Ketika amalin, kita mudah-mudahan semakin dekat, sehingga ketika kita menghadap Allah, mudah-mudahan kita menghadap dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Mungkin dari saya juga sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah lanjutan surat Ali Imran. Beberapa ayat barusan sudah dibahas. Ini menjelaskan tentang sejarah Nabi Isa, juga sejarah Siti Maryam. Sekarang kita sudah lebih memahami, jadi bagaimana ketika orang Nasrani memperlakukan atau menganggap bahwa Nabi Isa dan Siti Maryam ini sebagai Tuhan. Jadi untuk mewakili keyakinan kita sudah punya bantahan. Ternyata ini yang ada di dalam Al-Quran, sehingga nanti kita akan lebih meyakini. Kemudian kita juga tahu sekarang ketika orang bilang Isa Al-Masih, apa sih Al-Masih itu? Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Iril bahwa Al-Masih itu adalah orang yang dibersihkan dari dosa. Selama ini kan kita tahu Al-Masih. Kemudian tadi kita juga dikasih tahu tentang ketika Allah menjelaskan yubassiruki. Kita sering mendengar kalimat apa? Bisaroh. Nah, kadang-kadang kalau di masjid atau kita ketemu ustadz atau apa ngasih bisaroh. Jadi bisaroh itu apa? Sesuatu yang sangat menggembirakan. Karena kan dalam Al-Quran ada kalimat yang lain, wabassiris sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Berarti orang sabar itu akan mendapatkan sesuatu yang sangat menggembirakan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika kita mendengar ayat itu tentang bagaimana meningkatkan kesabaran kita akan lebih semangat untuk lebih sabar. Ternyata orang sabar itu hadiahnya kegembiraan yang sangat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya tadi tentang bagaimana ketika Allah mau menjadikan segala sesuatu itu sebenarnya Allah tidak membutuhkan apa-apa, hanya kehendak aja akan jadi. Tapi dengan adanya kalimat kun fayakun itu bisa dimaknai bahwa ketika Allah menjadikan sesuatu buat kita itu dibutuhkan proses. Nah, proses itu sebenarnya sinkronkan dengan keadaan kita. Itu artinya kita sebagai manusia itu ketika kita menghendaki anugerah apapun dari Allah Subhanahu wa taala, tentu yang harus kita persiapkan itu apa? Prosesnya. Kalau kita ingin jadi orang baik misalnya, ya kita harus siap dengan proses-proses menuju orang baik kan. Pengen jadi pengusaha misalnya, ya proses-proses menjadi pengusaha yang harus dilakukan. Karena itu menjadi sunnatullah. Artinya kita ini begini Pak, jangan sampai kita ini seakan-akan orang yang meyakini atas kebesaran Allah, tapi kita melenceng dari ketentuan Allah. Nanti juga kalau Allah udah berkehendak mah gampang kan begitu. Enggak begitu. Kita diajarkan dalam Al-Quran, hidup ini perlu proses dalam masalah apapun. Jadi kalau kita pingin apapun, ikutin proses itu. Pingin misal punya anak yang soleha, ikutin prosesnya, insya Allah ketemu. Pingin kita jadi orang baik misalnya, jalankan proses. Pingin kita bisa usaha, ikutin proses. Jadi jangan mengandalkan ntar juga kalau udah waktunya Allah kasih. Nah, jangan sampai ada bahasa seperti itu. Itu hanya sebatas keyakinan dalam hati kita bahwa Allah itu bisa menjadikan sesuatu apapun tergantung kehendak Dia. Namun diberikan kepada kita ketentuan bahwa kita harus berproses. Kemudian yang terakhir tadi dijelaskan oleh Ustaz Iril bahwa kita harus memahami apa sih arti kehidupan ini kan begitu. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar bahwa hidup ini tadi sudah diingatkan kita ini hanya sebatas beribadah dan menunggu kematian. Dan kehidupan ini merupakan kehidupan bukan kehidupan yang sesungguhnya. Karena kehidupan sesungguhnya itu nanti di akhirat. Mudah-mudahan
kita ini kan hidup tidak seperti mimpi. Kalau seperti mimpi kan tadi repot juga. Kita misalnya mimpi senang banget, tahu-tahu begitu bangun puyeng lagi, atau sebaliknya. Nah, artinya apa? Artinya kita ini di dunia ini kan sekarang harus seakan-akan bahwa kita ini sudah berada mensinkronkan antara kehidupan dunia dan akhirat itu sama. Artinya ketika mimpi sama kehidupan kita ini berbeda. Misal begini, hidup kita kan apa, mimpi kita senang banget, begitu bangun senang, kan nggak kaget-kaget banget. Nah sekarang juga sama di dunia, nanti akhirat ini begini, dan Al-Quran itu sudah mengabarkan kan tentang kehidupan akhirat itu seperti apa. Nah jangan sampai kita ini pandangan hidup kita di dunia seperti ini, tahu-tahu di akhirat begini kan begitu. Supaya ada sinkronisasi. Dan ketika kita ngaji, mempelajari, mencari tahu tentang itu, insya Allah kita tidak akan menjadi orang yang kaget. Kaget maksudnya kaget kalau kita sudah mati. Karena apa? Karena ketika di dunia semua kabar-kabar tentang kematian, tentang perjalanan yang akan kita tempuh nanti setelah kehidupan yang sekarang itu, kita sudah mengetahui, walaupun belum masuk tahapan hakul yakin. Minimal di situ kita ada ilmu yakin kan begitu. Jadi secara keilmuan kita mengetahui. Mudah-mudahan kita masuk orang yang ada tingkatan itu ainul yakin. Seakan-akan akhirat ini udah kelihatan. Kalau misalnya akhirat ini udah kelihatan kan kita di dunia ini udah gampang aja gitu, udah mudah. Pasti segala sesuatu itu akan kita kerjakan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kan intinya hidup itu di situ. Intinya kita ini apa? Billah lillah kan. Segala sesuatu akuin bahwa itu semua punya Allah, dari Allah, dan kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita dikasih hiburan apapun di dunia ini, dikasih anugerah apapun, tidak menjadikan kita lupa atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian hidup itu kan begitu. Ketika kita kasih anugerah yang begitu menggembirakan, kalau kita anugerah itu tidak dibentengi dengan ilmu dan keimanan, maka itu akan menjadikan lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya yang ada itu diri kita. Seakan-akan hidup ini punya kita, seakan-akan hidup ini boleh kita sendiri, padahal itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setelah kita barusan mendengarkan panjang lebar kajian malam hari ini, kita semakin diberikan kekuatan iman, diberikan pandangan yang lebih jauh dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa mempersiapkan masa depan kita yang lebih panjang, yaitu kebahagiaan di akhirat. Mari kita baca suratul Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan kajian kita ini barokah, dan nanti dilanjutkan dengan doa penutup oleh orang tua kita, Bapak Basit. Dipilkan ya, wa bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, 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 ya Maulana, ya Mahmud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wal alihi wa sallim barak ya Muhammad baik Mahmud sahabati sayyidina Rasulullah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'matan mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika
الكريم العظيم سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلام يمكننا بها من بعد العباد وتغنينا بها بالجميع السيئات وترفعنا بها من أعلى الدرجات وتبيننا بها صوابيات من جميع الخيرات والحجابات تماما hajat Allahumma junubana walidina warhamna wa nasibna walijana mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wal amwat Allahumma inna sifatuka wal bidaya wal afwa wal dina wal mu'ta 'ala al-islam wal iman Allahumma salli 'ala dinil islam wa akhwatina wal iman Allahumma hadina bil iman wa mitna bil iman wa shurna bil iman wa qina jannatil iman Amin. Yang beri pada hari dunia wajib akhirat syarikan ya syarul akhirat Allahu rahmatullahi wa ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana inna billahi bil iman wa yaghfiruna bil ladzina amanu rabbana rahimur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana ya atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.